Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 20600121020. Di sini saya akan memberikan sedikit penjabaran materi mengenai kesamaan identitas trigonometri atau materi intinya yaitu mengenai identitas trigonometri. Nah, saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai apa itu identitas trigonometri, lalu apa-apa saja cara untuk menentukan kebenaran dari identitas trigonometri itu, dan memberikan juga dua contoh. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Nah, selanjutnya kebenaran suatu relasi inilah yang perlu kita buktikan kebenarannya. Baiklah, di sini saya juga akan menjabarkan 3 cara untuk menentukan identitas trigonometri. Nah, yang pertama itu adalah kita kerjakan dulu yang ada di ruas sebelah kiri sampai mendapatkan bentuk sederhananya yang sama dengan yang ada di ruas kanan. Ataupun sebaliknya untuk cara yang kedua yaitu kita kerjakan yang ada di ruas sebelah kanan sampai mendapatkan bentuk sederhananya yang sama dengan yang ada di ruas sebelah kiri. Nah, untuk cara yang ketiga itu adalah kita kerjakan kedua ruas sekaligus sampai mendapatkan bentuk yang sama. Nah, baiklah, di sini ada soal yang akan kita kerjakan, yaitu secant T dikurang sin T dikali dengan tan T. Nah, itu sama dengan cos T. Nah, kita akan buktikan apakah yang ada di ruas kiri ini itu sama dengan yang ada di ruas kanan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada bentuk dari secant T. Nah, secant T ini sama dengan seper cos T. Nah, kita lanjut dikurang. Nah, di sini sin T dikali dengan tan T. Nah, tangen T itu sama dengan sin per cos. Atau karena di sini ada T, kita ubah jadi sin T per cos T. Langsung kita tulis saja. Kita masukkan sin T per cos T. Nah, di sini ada lagi persamaan yang bisa kita kalikan, yaitu sin T dikali dengan sin T per cos T. Nah, sebelumnya kita tulis ulang dulu. 1 per cos T. Nah, di sini dikali masuk. Sin T dikali dengan sin T itu adalah sin 2T atau sin kuadrat T per cos T. Nah, selanjutnya di sini ada dua penyebut yang sama, yang bisa kita gabungkan. Jadi kita bisa tuliskan 1 dikurang dengan sin kuadrat T per cos T. Nah, dari persamaan ini kita ketahui lagi. 1 dikurang sin kuadrat T itu sama dengan cos kuadrat T. Nah, jadi bisa kita tuliskan cos kuadrat T per cos T. Nah, karena di sini sama, yang atas sama yang bawah, di sini kita bisa sederhanakan. Nah, yang di bawah itu 1, yang di atas 2, jadi habis dan habis. Nah, jadi yang tertinggal itu hanya kosinus T atau cos T. Nah, karena sudah sama antara pernyataan yang ada di ruas kanan dan yang ada di ruas kiri yang tadi kita kerjakan, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa identitas dari kedua kesamaan identitas trigonometri ini terbukti benar. Baiklah, kita lanjut dengan soal yang kedua, yaitu sin U per kosekan U ditambah cos U per sekan U sama dengan 1. Nah, cara pengerjaannya itu sama dengan soal yang sebelumnya. Kita kerjakan dulu yang ada di ruas sebelah kiri. Nah, di sini kita perhatikan ada kosekan U dan juga ada sekan U. Sedangkan kita ketahui kalau kosekan T itu sama dengan sepersin T dan sekan T itu sama dengan seper cos T. Jadi kita ganti T-nya menjadi U karena kita gunakan U di sini. Sin U per 1 per sin U ditambah dengan cos U per
1 per cos U. Nah, kita sederhanakan lagi bentuk pecahan kompleks dari apa yang kita dapatkan ini. Misalnya di sini ada sin U per 1 per sin U. Maka untuk membagi dengan pecahan, kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan itu. Jadi misalnya dia di sini sin U per 1 per sin U, maka kalau dinaikkan menjadi sin U dikali dengan sin U. Jadi hasilnya adalah sin kuadrat U. Nah, kita tuliskan di sini sin kuadrat U. Lalu sama dengan untuk cos, di sini juga cos kuadrat U. Nah, jadi kita dapatkan kalau di sini ada sin kuadrat U ditambah cos kuadrat U, itu juga berlaku sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Nah, karena dari sini kan kita sudah dapat bentuknya. Bentuknya ini sama antara ruas kanan dan yang ada di ruas kiri, maka hasilnya itu terbukti benar atau identitasnya itu terbukti benar.